Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Kota Padang, Sidimpuan dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya RJ Nanda dalam talk show edisi ke-21 bersama Raifan dan juga dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan, tepat di Rabu 10 September 2025. Tentunya dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dalam dunia hukum dan bisnis, tetapi juga sering dialami langsung oleh masyarakat, yaitu klausula eksonerasi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Rekan Raul, mungkin sebagian dari kita belum terlalu familiar dengan istilah klausula eksonerasi. Sederhananya, ini adalah klausul pembatasan atau pengalihan tanggung jawab yang biasanya dicantumkan dalam kontrak, perjanjian, atau syarat dan ketentuan layanan. Contohnya mudah, mungkin ketika kita parkir, di kaki sering ada tulisan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola, atau dalam belanja online ada syarat kerusakan bukan tanggung jawab penjual. Pertanyaannya, adilkah ini bagi para konsumen? Dan bagaimana Islam memandang klausul semacam ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita ada Bapak Hendra Gunawan, selaku dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, yang akan memberikan pencerahannya mungkin sekaligus analisis dalam konteks hukum Islam dan realita di Indonesia saat ini. Jadi untuk rekan Raul semua yang ingin berpartisipasi bersama RJ Nanda di malam hari ini, yang ingin menanyakan juga, seperti biasa langsung aja kontak person di 0822 9999 6105. Bisa menghubungi mau dari via chat WhatsApp, SMS, ataupun telepon sesuka hati dan senyamannya aja. Tapi kita sapa dulu narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gunawan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat. Ini biasanya Pak Gunawan dipanggil Pak Hendra atau Pak Gunawan ini biasanya? Saya biasa Pak Hendra. Pak Hendra, oke. Lebih umum Gunawan biasanya ini. Oke, Pak Hendra malam hari ini kabarnya tetap baik. Nah, mungkin Pak Hendra boleh disampaikan dulu nih di bagian latar belakangnya kira-kira apa nih sehingga tema ini muncul untuk disiarkan di One Up Program untuk seluruh pendengar kami. Silakan Pak Hendra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang hormat saya kepada pimpinan Raw FM ya, Padang Sidimpuan, yang telah memberikan kesempatan buat kami dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Nanda ya sudah melakukan waktu untuk memandu kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan semua pendengar Raw FM pada malam hari ini. Judul kita pada kesempatan ini adalah tentang klausula eksonerisasi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Nah, apa yang menjadi latar belakang, kemudian kenapa ini menarik, apa itu klausula eksonerisasi ini? Saya ingin mengajak pendengar itu dari status kita manusia. Kita berawal dari sini. Kita manusia ini dijuluki sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Artinya kita manusia ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini dulu. Artinya sebanyak apapun harta yang kita miliki, misalnya orang konglomerat lah gitu. Miliarder itu kan sebenarnya dia tidak bisa hidup sendiri. Karena apa? Karena ini kan kita hidup di dunia yang nyata gitu. Kita tidak hidup di kehidupan yang akhirat ya. Artinya di sana memang tidak perlu proses. Begitu kita minta makan gitu, langsung ada gitu. Disajikan tanpa ada proses. Karena itu memang negeri kenikmatan gitu. Kita mau buah langsung tanpa ada pembibitan, proses gitu, langsung ada. Ini dunia. Artinya di sini kita status kita sebagai makhluk sosial, butuh. Maka seorang orang yang kaya sebanyak apapun duit yang dia miliki, ketika mau makan dia harus melewati proses memasak. Tentu dia membutuhkan dari mana bahan-bahan ini. Nah, inilah mungkin dia membutuhkan seseorang untuk mensuplai bahan-bahan dapur yang ingin dimasak. Maka dia membutuhkan
pelaku-pelaku usaha. Misalkan apa itu kede-kede sampah gitu, ataupun selayan-selayan yang memang mensuplai kebutuhan-kebutuhan orang yang punya apa yang secara finansial mampu gitu. Nah, ternyata tidak hanya di situ. Pelaku usaha ini juga, pengusaha ini juga sebenarnya memiliki ketergantungan dengan orang lain gitu. Dia tergantung, dia membutuhkan yang namanya petani. Ya untuk mensuplai barang dagangannya. Begitu juga mungkin nelayan untuk menangkap ikan supaya dijual oleh pelaku usaha tadi. Begitu juga apa UMKM tadi, UMKM yang produksi roti itu juga kan dibutuhkan untuk mengisi jualan-jualan pelaku usaha tadi. Nah, ternyata tidak sampai di situ. Pak Nanda, ternyata pelaku petani dia juga sebenarnya memiliki keterbatasan, membutuhkan juga suntikan dana. Karena mungkin dia mau beli bibit gitu, kekurangan dana. Dia butuh seseorang untuk mensuplai dana kepadanya. Begitu juga nelayan. Nah, nelayan ini juga sebenarnya membutuhkan seseorang yang mensuplai dana gitu untuk memberikan peralatan-peralatan. Nah, begitu juga UMKM, mereka juga membutuhkan suplai dana untuk mendanai bahan-bahan yang akan mereka racik menjadi produksi gitu kan. Nah, kemana mereka? Nah, makanya di sini juga mereka membutuhkan yang namanya bank, perbankan. Ini kan salah satu tempat pensuplai dana untuk para pelaku usaha. Makanya di sini mereka membutuhkan. Nah, ternyata orang bank juga membutuhkan suntikan dana. Suntikan dana karena banyaknya kebutuhan pelaku usaha ini, sehingga mereka butuh suplai dana dari para pemilik modal investasi gitu. Ini kan kalau kita perhatikan Bung Nanda, Pak Nanda ini ada siklus kehidupan. Ini memberikan arti bahwasanya setiap profesi kita itu memiliki peran masing-masing. Itu mulia, maka tidak boleh kita sebenarnya menganggap remeh petani. Kita tidak boleh menganggap remeh nelayan gitu. Karena mereka adalah pejuang sebenarnya dalam siklus kehidupan kita manusia ini. Itu peran yang diambil mereka gitu. Kita tidak bisa mencicipi nikmatnya ikan laut, ikan laut tanpa mereka gitu. Sama dengan nasi itu, kita tidak bisa nikmati tanpa ada perjuangan yang dilakukan oleh para petani. Nah, ini kan siklus. Lalu disinilah sebenarnya perikatan, kesepakatan. Misalnya ada yang pertukarannya itu bentuk siklusnya itu ya jual beli. Kita berikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kesepakatan itu kita merikatkan diri. Kemudian ada yang model pinjam meminjam. Kita minta sesuatu, kita berikan dia dengan cara mencicil gitu kan. Nah, ini sebenarnya salah satu legalitas. Sehingga perikatan antara seseorang dengan orang yang lain gitu. Ini makanya dalam hukum itu hukum kontrak ya. Makanya di dalam KUH Perdata itu pasal 1338 itu ya mengatakan bahwasanya perjanjian itulah hukum buat kita. Kita buat perjanjian itu menjadi hukum kita dalam hal perikatan tadi, kontrak tadi. Nah, di sini sebenarnya legalitas. Maka yang pertama, seyogianya itu sebenarnya atau idealnya kontrak itu disusun secara bersamaan. Itu disusun draftnya bersama-sama ya. Kemudian disepakati bersama-sama. Itu seyogianya, seharusnya seperti itu. Namun, ini yang menjadi topik itu. Namun faktanya di lapangan muncul kontrak-kontrak yang ada klausa eksonarisasi.
ini sebenarnya apa eksternalisasi ini? Sebenarnya sangat sederhana. Ya. Eksternalisasi ini sebenarnya adalah ada yang menyebutnya kontrak baku. Kontrak baku. Artinya gini, kontrak kalau kita lihat es itu baku itu kan tidak bisa dibentuk lagi. Iya, betul. Artinya sudah disetting sehingga tidak bisa lagi diganggu gugat, sudah baku gitu. Ini contohnya kayak kontrak yang disusun tidak dua belah pihak tapi sepihak gitu. Contohnya seperti ini. Kalau kita ya pada umumnya Bung Nanda kalau kita mau minjam ke bank, nah itu ke bank, kita kan biasanya tidak menyusun kontrak lagi tuh, tidak menyusun lagi. Tapi kita sudah disuguhkan satu kontrak yang sudah diatur, yang sudah disetting, yang sudah diapa oleh satu pihak. Kita tidak hanya kita tidak mengatakan bank yang mana gitu, tapi paling tidak seringnya seperti itu, walaupun di pembiayaan yang lain gitu. Ini yang disebut kontrak baku ya, artinya satu pihak saja gitu, sehingga yang lain yang itu hanya setuju atau tidak, kan gitu. Itu disebut dengan maka disebut juga kontrak baku. Kontrak baku. Nah, ini sebenarnya ada yang mendalikan mungkin karena untuk mengefisien biaya supaya tidak ribet, itu tujuannya gitu. Bagus sebenarnya tujuannya ini supaya tidak ribet, supaya tidak lama, supaya cepat. Cuman iya atau tidak seperti itu. Ini kan satu ya. Jadi yang tidak ada diskusi di situ, tidak dirancang bersama, tetapi hanya menunggu iya atau tidak, akan seperti itu. Nah, ada juga yang beranggapan bahwasanya klausula eksternalisasi ini tidak hanya kontrak baku, tetapi termasuk juga eksemsi ya, artinya ada klausa-klausa di dalam perjanjian itu yang mencoba mengalihkan hak kepada yang seharusnya tidak haknya. Sebenarnya seperti ini. Misalnya dalam kontrak itu seharusnya misalnya kalau kita mengontrak rumah, kalau ada kerusakan seharusnya kan si pengguna gitu. Tapi dalam kontrak itu dibuat yang pemilik itu. Artinya ada pengalihan hak tanggung jawab di situ. Nah, ini juga menjadi eksternalisasi dalam konteks eksemsi gitu. Artinya pengalihan hak. Baik, untuk Pak Hendra mungkin ada satu tanggapan lagi sebelum kita jeda di sesi pertama ini. Ini ya, kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Hendra juga mengenai klausula eksonerasi ini memang istilah mungkin yang tidak cukup awam bagi orang-orang yang mungkin bukan di database-nya. Tapi mungkin ini bisa disampaikan kan dari Pak Hendra sendiri, mengapa sebenarnya klausula ini sering sekali muncul ya dalam kontrak-kontrak modern yang seperti sampaikan tadi, baik di jasa mungkin transportasi, perbankan, bahkan di belanja online juga. Silakan Pak Hendra. Baik, itu saya katakan tadi. Nah, kita kan makanya ini sebenarnya tidak masalah, tetapi sangat berimbas. Bahkan sesuatu persoalan yang urgent ya, untuk urgent yang penting yang saat ini kita soroti gitu. Yang pertama, kita lihat banyak realisasi di lapangan. Misalnya kredit ya, ada orang mengkredit barang, kadang mungkin sepeda motor atau mobil seperti itu. Itu kan kadang dia pinjam, dia mengkredit misalnya 5 tahun. 5 tahun. Nah, kemudian di akhir-akhir atau 4 tahun setengah, tinggal setengah bulan lagi, 6 bulan lagi udah mau lunas, tapi dia tidak bisa membayar lagi. Ini kan ada debt collector yang menarik paksa. Nah, ketika ditanya, jawabannya berdasarkan kontrak, karena memang ada di tertulis. Dari awal itu penarikan unit. Ini kan salah satu apa? Jadi pada dasarnya kontrak itu kan dibuat untuk payung, melindungi antara kedua belah pihak. Itu kontrak. Tapi berubah menjadi pisau, seolah-olah membunuh satu pihak gitu. Kenapa? Kita bayangkan, dia sudah membayar DP, membayar per bulan, unit pun ditarik, kan? Nah, ini sebenarnya kontrak yang membunuh kita sendiri gitu, yang perlu dikaji ulang lebih jauh gitu.
Nah, itu dalam tataran kredit. Ini juga termasuk di ketika jual beli. Kenapa kalau kita lihat di Solayan atau dimanapun di struknya itu, Iya, betul. selalu ada barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, ini kan kapan disepakati gitu. Tiba-tiba ini kan eksorisasi, artinya sepihak gitu. Kita tidak pernah bersepakat gitu, tetapi tiba-tiba ada gitu. Dan harus kita patuhi. Nah, kemudian di jasa retribusi parkir juga seperti itu. Kita lihat kadang di karsnya itu kerusakan, kehilangan, barang hilang, tidak ditanggung oleh pengelola itu ya. Tahu sendiri pemilik kendaraan gitu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi dilema, apalagi dalam kasus itu kalau hilang karsnya mendapat denda. Aduh. Oke. Jadi begini, mana Anda ya? Kalau kita sederhanakan. Silakan. Sebenarnya dalam klausa eksternalisasi ini ada sesuatu yang membuat ada superior, ada yang lebih tinggi gitu. Seolah-olah ada satu pihak yang tinggi, ada satu pihak yang direndahkan. Kita lihat seolah-olah pemberi kredit itu kreditor atau debitur itu lebih tinggi daripada pengkredit tadi gitu. Nah, ini kan seolah-olah ada ini makanya saya katakan ini menjadi edukasi untuk masyarakat. Makanya saya anggap ini penting karena untuk mengedukasi masyarakat supaya bijak dalam mengatasi klausa eksternalisasi ini yang sering berbenturan dengan kehidupan kita gitu. Iya, betul. Nah, jadi ada. Kemudian sama juga dengan ketika jual beli tadi. Seolah-olah konsumen ini direndahkan oleh pelaku usaha tadi. Lebih tinggi terlihat di situ. Nah, sama juga dengan parkir. Ini seolah-olah pengelola parkir itu lebih tinggi daripada si pemilik kendaraan tadi gitu. Ada yang ditinggikan. Baik, kalau gitu untuk Pak Hendra mungkin kita akan jeda beberapa iklan dahulu. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Untuk rekan-rekan semuanya tetap bisa menghubungi berpartisipasi kami di 0822 9999 6105 dan stay tune terus hanya di Warna Prapan Your Lifestyle. Sumber kita ada Pak Hendra Gunawan. Masih dengan tema kita klausula ekonerasi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedikit berlibet juga untuk RJ Danda yang belum terbiasa mengucapkannya, tapi kita sama-sama belajar di talk show edisi ke-21 ini. Oke, kita beralih lagi ke segmen berikutnya untuk Pak Hendra. Tadi kita udah sempat intro dan juga memberikan pemahaman dasar mengenai klausula ini, bagaimana juga contoh-contohnya tadi. Sekarang kita beralih bagaimana nih tentang perspektif hukum yang mungkin positif di negara kita di Indonesia ini. Untuk Pak Hendra, bagaimana nih posisi klausula yang eksonerasi ini dalam hukum perdata Indonesia pada saat ini? Apakah ini secara hukum sah-sah saja atau mungkin ada pembatasnya untuk saat ini? Mungkin boleh disampaikan dari Pak Hendra, silakan. Saya sebenarnya di sini melihat dari perspektif hukum Islam, tapi Islam, juga ini bersamaan dengan hukum positif tentunya. Tadi kan kita sudah sederhanakan bahwasanya ada superior, ada sosok yang ditinggikan dan ada yang direndahkan di sini. Inilah kalau dalam hukum Islam, inilah yang disalahkan itu. Salah menurut pandangan hukum Islam. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan asas taswiyah, keseimbangan. Jadi dalam Islam itu kontrak, bersepakat, berjanji, berikat itu harus seimbang. Harus sama posisinya, tidak boleh dibeda-bedakan. Makanya ketika tadi kreditur itu sama debitur itu, ketika itu kan tidak boleh dibeda-bedakan, harus sama-sama diuntungkan. Artinya disederajatkan. Itu harus tidak boleh dipandang remeh orang yang mengkredit cicil mobil itu, memang pemberi tadi. Itu harus disamakan. Begitu juga dalam jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen itu harus sama, sederajat, setara gitu, seimbang gitu. Makanya itu tidak boleh si pelaku usaha menindas konsumen gitu. Itu harus sama.
Karena itu asas taswiyah tadi, keseimbangan tadi. Oke. Nah, makanya sebenarnya di Indonesia kita ini sudah ada jargon. Jargonnya itu pelanggan itu adalah raja gitu. Pelanggan itu adalah raja. Namun, Ini beneran daging. namun ternyata ini hanya jargon. Ini hanya tertulis, tapi aktualisasinya, realitasnya itu, faktanya tidak. Itu tadi. Makanya seharusnya kan gitu. Seharusnya kata-katanya barang yang rusak akan kami ganti dan duit akan dikembalikan. Nah, itu seharusnya gitu kan. Iya. Kalau memang konsep itu tadi. Nah, ini kan justru sebaliknya. Nah, ini tadi asas eksorensasi tadi, ada indikasi ke situ. Itu dalam pandangan Islam tidak ada terlihat di situ kesetaraan. Nah, ini sebenarnya sama dengan dalam undang-undang pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 itu tentang pelindungan konsumen, ini sebenarnya juga mengatakan seperti itu. Itu tidak dibolehkan. Artinya harus ada asas seimbang. Sama gitu. Tidak boleh orang berkontrak itu tidak boleh ada superior, ada yang lebih tinggi, tapi harus sama. Itu sama dalam hukum positif tadi. Nah, artinya sama-sama tidak mentolerir kalau eksternalisasi tadi. Nah, makanya kalau kita perhatikan lebih jauh kalau dalam Islam ini ada sebuah pendapat para ulama, kontrak itu dibuat harus sama-sama mengandung maslahat, kemaslahatan, kebaikan gitu, kedua belah pihak. Nah, itu tujuan kontrak, tujuan berikat itu kan itu harus kedua belah pihak. Makanya ketika ini ada pihak yang dirugikan satu, ini sudah bertentangan dengan hukum Islam. Itu yang disebut dengan kemudaratan. Karena kerugian itu kan bagian dari kemudaratan. Makanya para ulama ketika ini terjadi, ini sudah masuk kepada memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar. Artinya jalan batil. Makanya dalam Al-Quran itu pada surah An-Nisa ayat 29 itu melarang keras itu, la ta'kuluna amwalakum bainakum bil batil. Artinya bisa diindikasikan ini termasuk pemperolehan harta dengan cara yang salah. Makanya dalam Islam pentingnya kemaslahatan bersama ini. Makanya ada dalam Islam itu konsep yang namanya khiyar. Jadi khiyar ini istilahnya memilih. Nah, memilih ini konsep mentawarkan Islam itu memilih. Bisa jadi si konsumen bisa memilih mau melanjutkan jual beli atau batal. Nah, di sini juga sebenarnya kalau dalam Islam ini tidak hanya konteks konsumen tapi pembeli juga, pelaku usaha juga. Di sini kedua belah pihak boleh komplain, diteruskan atau tidak. Misalnya kan biasa barang di Solayan itu kita beli mungkin susu gitu. Memang kemasannya bagus gitu, kemasannya bagus. Namun ternyata ketika membawa itu di dalamnya rusak gitu, dari luar mungkin bagus gitu. Ini kan sebenarnya kalau tidak ada khiyar tadi, itu kan yang dirugikan adalah konsumen tadi. Ya, seharusnya kan ini tanggung jawab pelaku usaha, karena yang dirugikan dia, yang untung terus yang pelaku usaha. Inilah eksepsi tadi. Artinya kan mengalihkan tanggung jawabnya kepada yang tidak sepantas menanggung itu. Kan gitu. Yang menanggung kan sebenarnya pelaku usaha gitu. Inilah eksepsi tadi. Nah, itu kemudian khiyar ya, tadi itu tentang pilihan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, lebih dalam ya, yang namanya
perikatan itu harus sama-sama menguntungkan, kemudian tidak ada yang dirugikan di situ. Ini sebenarnya kalau kita lihat dalam hukum positif, ini juga ditegaskan dalam KUH Perdata itu 39 itu. Ini juga saya ingin mengedukasi masyarakat juga. Ini apa? Silakan Pak Hendra. Sebenarnya di situ sangat memperhatikan materi atau substansi dari perjanjian itu. Artinya seperti ini. Perjanjian itu sah bukan dikarenakan materai itu sebenarnya. Tapi konten atau isi ini yang dijelaskan oleh KUH Perdata 39 tadi. Tapi materi yang ada di dalam itu. Kita kan sering masyarakat awam beranggapan bahwasanya kalau dia sudah pakai materai, itu yang menjadi legalitas utama gitu. Makanya dalam hukum pasal KUH Perdata itu sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Yang menjadi legalitas utama itu sebenarnya pengasahan itu adalah konten materi di dalamnya tadi. Artinya bagaimana? Misalnya, kalau sepanjang dalam perjanjian itu tidak ada kesepakatan, kemudian merugikan satu pihak, itu tidak sah, itu akan batal demi hukum, walaupun sudah dimaterai. Artinya kekuatannya itu bukan materai, tetapi isi, substansinya gitu. Makanya sama seperti ini. Bagaimanapun misalnya kalau ada sebuah kontrak yang merugikan seseorang gitu ya, atau mengalihkan hak kepada orang lain gitu, kemudian disahkan dengan materai, itu tidak akan sah, itu akan batal demi hukum. Sama seperti apa, kalau sudah isi-isinya tidak bagus, itu tidak akan mendapat legalitas gitu. Seperti misalnya perjanjian tentang jual beli ataupun misalnya narkoba yang terlarang gitu. Itu bagaimana walaupun misalnya dibuat materai sampai 10, itu tetap tidak sah. Itu akan dianggap batal demi hukum karena memang isi-isinya itu bertentangan dengan peraturan yang ada. Nah, sama dengan klausa eksternalisasi ini juga sudah dilarang. Tidak boleh, kalau memang terbukti ya itu akan batal gitu. Nah, jadi sebetulnya kekuatan. Jadi sebenarnya peraturan ataupun perjanjian itu yang paling kuat itu adalah isi kontennya gitu. Tidak ada klausa eksternalisasi tadi. Oke, baik. Untuk Pak Hendra, mungkin sembari itu ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita, mungkin saya bacakan, boleh ditanggapi dari Pak Hendra juga. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hendra dan juga Erjinanda. Selamat malam. Ada Bang Harap di Angkola Selatan, izin bertanya Pak, katanya. Jika suatu klausula itu sudah jelas merugikan konsumen ataupun pembeli, sebenarnya katanya ada di beberapa platform, katanya sudah ada membaca syarat dan ketentuan saat menggunakan jasa atau membeli produk tersebut. Apakah di sini sebenarnya yang salah di sisi mana Pak? Apakah daripada penjual atau pembeli, atau justru langsung setuju tanpa membacanya adalah hal yang fair-fair aja katanya Pak Hendra? Gimana tanggapannya? Makanya kan sebenarnya ini kasus sistik ya. Iya. Artinya kita memang tidak boleh menjawab suatu apa itu spontan gitu. Karena mungkin berbeda kronologinya, itu akan berbeda jawabannya. Iya, betul sekali. Jadi kalau siapa yang disalahkan gitu ya, siapa yang disalahkan itu nanti akan saya di akhir ini nanti. Oke, baik. Artinya itulah saya mengedukasi masyarakat bukan untuk menghakimi si pelaku gitu, tapi saya ini modelnya mengedukasi. Karena siapa yang salah di sini kita melihat kronologinya bagaimana gitu ya. Kalau tapi paling tidak saya tadi di awal sudah mengatakan ini memang dianggap biasa. Makanya saya bilang tadi ini biasa eksternalisasi ini di masyarakat,
tetapi sebenarnya ini sangat berdampak, sangat merugikan ya. Kemudian kalau kita lihat di media konsumen itu banyak sekali ini. Iya betul. Bahkan ini udah habis terakhir, udah ada di kalau pengadilan, kalau penyelesaian kita kan mengedukasi supaya jangan sampai gitu. Betul, makanya kebijakan kontrak itu sebenarnya harus disusun bersama-sama, disepakati bersama supaya tidak ada yang dirugikan di situ. Ya. Kalau masalah salah itu ya sebenarnya mungkin mereka yang merancang itu mungkin menganggap benar gitu. Di sisi mereka. Di sisi mereka gitu. Makanya harus sama-sama gitu. Makanya itu saja sebenarnya. Kalau kita salahkan ya mereka kan benar, bagus gitu. Makanya tapi kalau kita sudah tahu ada kerugian kita, itu bisa kita laporkan gitu. Kalau memang terbukti itu mengandung klausa eksternalisasi, ya itu akan batal demi hukum. Itu tadi bilang tadi Pak Nanda. Dalam KUA data 1339 itu yang bukan materainya tapi kesepakatan. Tidak ada kerugian di situ. Kalau terbukti tidak. Walaupun materainya 10 gitu. Tidak, karena isinya itu harus dikaji bagaimana, karena memang rugi di sini juga sebenarnya bisa saja rugi menurut kita, tapi sebenarnya untuk orang tidak rugi gitu. Jadi itu sebenarnya intinya ya, kalau memang ada terbukti eksternalisasi dari satu pihak ya mereka yang salah gitu. Makanya saya di sini katakan kita harus cari mana eksternalisasi itu ya bisa kita adukan sebenarnya kayak OJK gitu. Itu ada badan yang apa gitu ya secara online gitu. Berarti masih harus cross check dan juga kronologi memang harus kita tahu secara mendalam. Ya, sama seperti ini kan. Soalnya apanya hukumnya minum teh itu kan pada umumnya kan mungkin boleh, tapi untuk orang yang penyakit tertentu kan bisa haram gitu. Bisa mengganggu, menghambat. Iya, jadi haram gitu. Baik Pak Hendra, kita kembali lagi nih, kita karena memang fokusnya juga dari kacamata hukum Islam tentunya untuk tema kita di malam hari ini. Ini kalau kita sempat baca kemarin ini kan beberapa talkshow dengan dosen lainnya, mungkin ada korelasi nih mengenai klausula eksonerasi ini. Mungkin apakah ini bisa dianggap sebagai hal yang korup mungkin, atau ketidakjelasan, atau bahkan ini apakah satu bentuk klausul di mana kalau di kacamata hukum Islam? Pak Hendra mungkin boleh disampaikan juga nih dari sisi keislamannya, silakan. Baik, saya ingin melihat apa sebenarnya dalam pandangan hukum Islam, terutama kemana arahnya ini kan gitu. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan ya, klausa eksternalisasi ini sebenarnya bisa mengarah ya, mengarah ke penipuan. Nah, misalnya gini, ini agak apa sebenarnya? Cukup kasar. Kita ini paling mengarahnya ke situ. Misalnya seperti ini, kalau ada mungkin mengeksploitasi kebodohan, ketidakpahaman kawannya yang berkontrak tadi. Ini kan saya mengedukasi. Misalnya kan kita melakukan kontrak dengan orang yang tidak paham dengan mungkin bisnis tentang apalah gitu. Kita manfaatkan ketidaktahuannya, mengeksploitasi gitu. Kekuatan tadi. Nah, yang menjadi korban kan kita yang tidak paham ini sebenarnya. Makanya mengkontrak itu antisipasi kita harus gandeng orang-orang yang paham, membaca itu. Kita kan kadang tangkap tangan saja gitu kan. Nah itu, kalau ada dia mengeksploitasi tadi, mencoba mengambil keuntungan dari kebodohan kawannya tadi gitu. Nah, ini mengeksploitasi gitu. Misalnya mereka membuat sebuah perjanjian itu kan undang-undang kita. Nah, dalam antara kedua belah pihak gitu. Buat apa ya? Klausa-klausa yang memang mengarahkan apa? Yang apa ya, ada indikasi penipuan di situ. Misalnya yang dibeli itu mungkin mobil yang jelek lah gitu, seperti itu ya, tapi yang dituliskan misalnya dibuat seolah-olah yang baru, yang apa gitu sesuai. Nah, ini kan ini kalau seperti ini kasusnya, kalau terbukti ya bisa saja dia masuk ke ranah hukum gitu. Penipuan jadinya. Makanya konsekuensi hukumnya itu ya dia akan menjadi sebuah
sama dengan hukuman orang yang apa ya, yang penipuan gitu. Layaknya penipuan bisa jadi ke situ. Kalau sudah ada yang kasih penipuan tadi gitu, kalau terbukti seperti itu. Oke. Baik, untuk Pak Hendra mungkin kita akan jeda lagi terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut ke segmen berikutnya, karena waktu kita juga semakin terkikis di ujung acara. Nanti akan disampaikan juga closing statement di talk show kita malam hari. Kita sudah berada di segmen terakhir untuk talk show episode ke-21 bersama Pak Hendra Gunawan. Dan tentunya kita akan bahas juga mengenai edukasi yang akan diberikan oleh Pak Hendra untuk pendengar kita semuanya dimanapun berada. Pak Hendra, ini mungkin ada satu tanggapan tentunya, karena mungkin fokus kita di malam hari juga khususnya bagi Pak Hendra yang memberikan edukasi, memberikan pemahaman mungkin kepada warga dan siapapun yang mendengarkan talk show malam hari ini. Menurut Pak Hendra secara pribadi atau mungkin pandangan Pak Hendra sejauh ini, sebenarnya masyarakat di Indonesia ini apakah sudah cukup kritis dalam membaca syarat-syarat akad mungkin dalam konteks Islam, atau mungkin masih banyak yang hanya ikut tanpa paham isi perjanjian? Karena kalau kita lihat berbagai macam kontrak yang disediakan oleh para mereka, mungkin para penjual barang, jasa dan lain sebagainya, itu mungkin berupa kontrak yang sangat panjang sekali, bisa berlembar-lembar, berhalaman-halaman dengan poin yang sangat cukup banyak sekali. Dan mungkin seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi, mungkin masyarakat awam masih banyak sekali yang mungkin tidak care dan mungkin tidak melek dengan hal-hal tersebut. Jadi apakah ada mungkin salah satu solusi atau mungkin pendekatan yang komprehensif sehingga bisa mengubah hal ini menjadi literasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat? Silakan Pak Hendra. Oke, baik. Sebenarnya pertanyaan ini kita katakan dia apa ya, untuk ini juga yang menjadi konflik di masyarakat, karena banyaknya model-model akad yang kita tidak pahami, sehingga itu tadi yang seharusnya itu menjadi payung berubah menjadi pisau membunuh kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita orang awam sendiri yang harus menggunakan, harus sering membaca apa model-model akad itu. Saya ingin menjawab itu melalui sebuah pendekatan kasuistik. Seperti ini perbedaan akad ini tadi ya. Karena banyaknya akad tadi itu mempengaruhi status melekat dan status imbas selanjutnya gitu. Berbeda akad maka akan berbeda imbas status hukumnya gitu. Ini akan saya gambarkan dalam sebuah kasus. Di sini saya sendiri pengalaman di Sidempuan ini. Di pasar itu, pasar apa, Segumpal Bonang itu, saya pernah ketika parkir hilang helm. Akhirnya berkelahi si tukang parkir dengan kendaraan. Kemudian waktu saya di Medan juga pernah hilang kendaraan, sehingga berkelahi gitu. Ini kan sebenarnya konflik ini karena akad tadi gitu. Ketidakjelasan akad tadi, karena banyak model akad ini gitu. Karena satu akad itu akan mempengaruhi status hukum ke depannya gitu. Itu. Berkelahi itu saya edukasi ini. Banyak yang berkelahi gara-gara itu tadi. Nah, ini kan persoalan jasa parkir lah, kita dari akad di sini. Ini kan sebenarnya kalau dalam apa ya, dalam KUH Perdata kita 1365 6667 itu memang menjelaskan yang patut disalahkan itu adalah si pengelola parkir. Kenapa? Karena pada konsepnya di situ kan akadnya apa ya, pengawasan. Ada di situ dia sebagai pengawas, pengawasan terhadap kendaraan tadi. Makanya dalam hukum positif kita itu kan sebenarnya kita bisa diminta pertanggungjawaban atas pengawasan kita. Bisa jadi seorang ayah itu akan diminta pertanggungjawaban ketika ada anaknya yang masih dalam pengawasan. Atau juga bisa jadi seorang atasan itu bisa dituntut karena mungkin kesalahan dari anggotanya gitu. Majikan dengan pelayannya itu kan ada ikatan kerja di situ. Itu akan bisa menjadi karena dia dari tadi pengawasan gitu. Nah, ini kan kalau konsep titipan. Kalau akad itu titipan. Misalnya kalau akadnya kita titipkan, itu kan otomatis barang yang dititipkan itu harus dikembalikan sepenuhnya. Dititipkan, tidak boleh kurang ya, berapa
kita kasih misalnya sekian itu harus utuh. Itu kalau konsep akad itu menitip. Nah itu. Tapi berbeda, ini berbeda. Wananda kalau akadnya itu tidak menitip tapi sewa. Sewa parkir gitu. Misalnya situ konsepnya wadiah. Artinya menyewa. Misalnya ada konsepnya itu menyewa. Ya menyewa seperti ini. Misalnya dia cuma menyewa tanah tempat parkir itu. Kalau konsepnya cuma menyewa, artinya cuma petak itu disewa, yang masalah hilang itu tidak tanggung jawab, pokoknya diatur gitu. Makanya konsepnya itu apakah menitip ataukah memang akadnya itu menyewa. Kalau menyewa kan jelas. Kita sewa mau pokoknya letakkan di situ kayak kita menyerahkan tanah, terserah. Mau apa yang terjadi tidak ada tanggung jawab kita karena cuma disewakan saja gitu. Kalau konsepnya memang akadnya itu titipan, ya kita harus tanggung jawab gitu. Makanya ini juga harus dipastikan mana sebenarnya konsepnya. Menyewa tanahnya saja kah atau memang menitip? Ini kan belum duduk juga sebenarnya. Nah, ini kan terlihat bagaimana perbedaan akad ini dengan konsep selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hukum Islam, ini kenapa saya ingin mengedukasi, melihat persoalan ini dalam perspektif hukum Islam. Karena Islam ini memberikan sebuah tawaran yang sangat menengah. Artinya sangat sesuai dengan kedua belah pihak, tidak menghakimi. Makanya di sini kalau dalam Islam itu, konsepnya itu adalah tanggung jawab. Makanya dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu ada disebutkan pada surah Al-Mudaththir ayat 38 itu, kullu nafsin bima kasabat rahina. Artinya setiap kita itu memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan kita. Makanya dalam konsep Islam itu bukan menyalahkan si pengelola parkir, bukan menyalahkan si pemilik kendaraan, tetapi fokus kepada siapa yang menjadi sumber permasalahannya gitu, pertanggungjawabannya gitu. Misalnya seperti ini, kalau memang kendaraan itu misalnya tidak dikunci, apalagi diletak kuncinya di situ, itu kan murni. Ini kan maka yang menjadi tanggung jawab di situ kan adalah si pemilik tadi. Nah, makanya dia yang harus menanggung karena memang kesalahan sama dia, kelalaiannya gitu. Nah, bisa juga ini bisa juga terjadi pertanggungjawaban itu dilimpahkan kepada pengelola parkir ya. Misalnya sudah dikunci bagus, sudah bagus, tinggal ada portal memang seharusnya ditutup tapi dibuka gitu. Nah, ini ya kalian bisa jadi sampai kepada itu ya bisa jadi si pengelola yang diminta pertanggungjawaban. Makanya dalam Islam itu seperti itu. Nah, baik, untuk Pak Hendra mungkin karena waktu kita kurang lebih 5 menit lagi, di hampir mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat, mungkin boleh disampaikan refleksi mungkin untuk seluruh pendengar kita, mungkin ada materi yang belum disampaikan dari sejak awal dari tadi, sekaligus nanti closing statement-nya untuk menutup talkshow kita di malam hari. Disilakan untuk Pak Hendra. Baik, ini terakhir ya sekaligus closing statement-nya. Di dalam Islam itu kan ada yang namanya konsep musyawarah. Nah, inilah yang menjadi alternatif ya. Alternatif untuk menyeimbangkan, karena memang kalau eksternalisasi ini sangat saya pikir sangat variatif. Ini hanya sebagian kecil yang kita bahas ini. Ini sangat bervariatif dan sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita sebenarnya yang saya edukasi itu, saya ingin ada dalam Islam ada musyawarah. Artinya dalam melakukan sebuah kontrak itu harus dimusyawarahkan sebagus-bagusnya. Artinya harus didiskusikan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai ada sedikit pun yang dirugikan ataupun sedikit yang melimpahkan hak kepada orang lain gitu. Makanya ke dalam konsep musyawarah ini kan itu harus detail. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian dengan konteks musyawarah ini
ini juga menangkis klausa-klausa yang tidak dimengerti, seperti yang dikatakan Mbak Nanda tadi. Artinya sebenarnya di dalam kontrak itu juga ketika ada kata-kata yang tidak kita pahami, sebagian ahli hukum mengatakan itu termasuk klausa eksonerisasi. Ya, kenapa? Makanya kita harus dipahamkan dulu, betul paham. Makanya kita harus duduk bagus, tidak paham itu harus ditanyakan, karena kalau tidak paham nanti ini bisa indikasi eksonerisasi. Misalnya tadi eksploitasi ketidaktahuan tadi, bisa jadi penipuan nanti. Makanya harus dimusyawarahkan, harus sedetail mungkin, harus memang dipahami baris per baris itu. Nah, karena memang ada sebagian pakar itu mengatakan ketika ada yang tidak dipahami itu termasuk klausa eksonerisasi. Kata-kata memang sekarang dia tidak tahu dibuatnya bahasa-bahasa yang apa supaya eksploitasi ketidaktahuan tadi. Dia harus dijelaskan sampai tahu. Nah, itu supaya jelas. Nah, itu musyawarah tadi. Itu dalam konteks pembuatan kontrak tadi. Kemudian imbas ataupun setelah dampak dari itu juga harus dimusyawarahkan. Jadi tidak hanya prosesnya tetapi juga hasilnya juga. Misalnya dalam hal tadi kreditur dengan debitur tadi itu sebenarnya harus dimusyawarahkan. Tidak boleh ya, misalnya kalau sudah over kredit itu kan si pemberi kredit itu kan dia untung, dapat DP, dapat cicilan, dapat lagi unit kan gitu. Yang siapa kan itu harus dimusyawarahkan. Misalnya kalau ada over kredit ya dikembalikan dong yang sebagian. Itu kan perlu dimusyawarahkan, tidak boleh hanya berasaskan dengan kontrak tadi. Kalau salah ya itu tidak menjadi pedoman seutuhnya gitu ya. Yang penting kan keuntungan kedua belah pihak gitu. Baik. Untuk Pak Hendra, karena formasi kurang lebih 2 menit lagi, mungkin langsung aja closing statement-nya 1 menit dari Pak Hendra, silakan. Ya, saya pikir kalau untuk kita ya, kita harus melihat bahwasannya klausa eksonerisasi ini sangat dilarang ya. Kalau kita tadi dalam hukum Islam itu bisa dianggap sebagai sebuah kezoliman dan bisa juga menjadi penipuan gitu. Jadi kita berharap masyarakat lebih bijaksana, bijaksana dalam memahami akad-akad itu, sehingga tidak tidak membunuh diri sendiri gitu. Karena seharusnya itu kan yang menjadi payung seolah menjadi pisau yang membunuh kita sendiri gitu. Itu saja mungkin dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hendra dan rekan Raul. Malam ini kita belajar bahwa klausa eksonerasi bukan sekedar tulisan kecil mungkin di selembar karcis ataupun kontrak tertentu, tapi menyangkut hak-hak kita sebagai konsumen dan keadilan dalam bermuamalah. Hukum Islam mungkin mengajarkan bahwa setiap transaksi harus berlandaskan kejelasan, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Ketika tanggung jawab hanya dibebankan pada satu pihak, maka disitulah kezaliman bisa terjadi. Terima kasih kepada narasumber kita, sekali lagi Bapak Hendra Gunawan, selaku dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan, atas pencerahan yang diberikan malam ini. Semoga kita semua bisa lebih kritis, lebih sadar, dan lebih bijak dalam membaca setiap syarat dan ketentuan yang melekat pada pelayanan atau perjanjian. Saya Arjinata pamit undur diri, sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.